Nah, ini saat kita tombol di tempat login, kita bisa nge-record pinnya. Cara nge-record pinnya gampang. Misalnya kita mau masukin pin awalnya, memasukkan new pin awal itu 999M, terus nanti kita oke, kita konfirmasi 999M, sukses registrasi. Nanti pas kita login, kita pilih login, tombol login nyala, kita dekatkan di sebelah kanan. Jika 9 ada di sebelah kanan, 9 9 9, terus karena M nya di sebelah kiri, biar tidak salah, kita geser ke kiri mouse-nya, kita tekan M nya. Nah, ini sama aja ya, misalnya kalau ada di tengah, jadi kita arahkan kursornya di tengah, kita naikkan ke angka 3, 8, X, O. Jadi tidak mungkin kita ketipu dengan mousepadnya, kursor mouse-nya. Di sini ada tampilan awal untuk buat karakter. Di tampilan awal buat karakter ini, bisa kita lihat ada 3 soket karakter, 3 slot karakter di situ. Nah, jadi kita bisa membuat 3 karakter dalam satu ID yang sudah kita buat. Di sini ada tombol create, ada tombol erase karakter, dan login. Terus kita mau membuat karakter. Pada saat kita tekan tombol membuat karakter, di situ ada 8 karakter utama dari 4 negara. Yang pertama Choi Hee, ini dari negara Korea, sebagai laki-laki Korea. Ini Lee Mung Hwa dari perempuan Korea. Ini laki-laki Jepang. Ini di perempuan Jepang. Laki-laki Taiwan, perempuan Taiwan. Laki-laki Cina, perempuan Cina. Nah, kalau misalnya untuk start awal, sarankan untuk saat ini kita buatnya di Cina, dan saya sarankan sih laki-laki aja. Nah, kecuali kalau ada yang suka tampilan perempuannya. Lalu ini kita kasih nama, ya, namanya bebas. Saya pengen namanya Tuti, mungkin dikasih sedikit untuk besar ke tengahnya. Saya naikkan full STR, ini bebas. Start awalnya mau dinaikkan apa. Baru setelah itu kita create. Setelah dibuat, nanti dia akan masuk ke tampilan yang awal tadi, tapi sudah ada karakter di slot pertama. Ada tombol hapus karakter. Dulu hapus karakter itu langsung hilang karakternya, tapi sekarang tunggu 24 jam. Artinya pada saat 20, waktunya sudah menunjukkan 24 jam, karakter kehapus. Tapi kalau kita login kan sebelum 24 jam, kita login kan, delete karakternya di cancel. Jadi kita tekan hapus, lalu dia menunggu sama 24 jam, tapi kita tekan login, nanti dia tercancel. Oke, sekarang kita login. Pada saat login awal, di situ ada keterangan welcome to the Great Merchant, selamat datang di dunia The Great Merchant. Kalau kita tekan tombol OK, nanti kita masuk ke dalam tutorial field. Harusnya kita tekan OK, jangan tekan cancel, karena nanti ada hadiah yang sangat membantu kita untuk menjadi newbie. Nah, di sini ada penjelasannya tentang, di sebelah kiri ada mercenary, sebelah bawah ada kotak yang menjelaskan level karakter kita dan stamina kita. Terus di tengah itu ada box chat, di sebelah kanan itu ada display untuk beberapa fungsi, melempar dadu dan lain-lain. Lalu kita disuruh berjalan menuju NPC. Ini ada contoh NPC dengan tulisan warna hijau yang tidak bisa bergerak NPC-nya. Jadi di situ kita disuruh membawa NPC, lalu kita disuruh tekan inventory. Inventory bisa diakses dengan dua cara, tekan tombol I atau klik gambar inventory di sebelah kanan bawah layar. Nah, saat kita tekan I, nanti dia akan terbuka inventory karakter
kita. Di sini dijelaskan berapa fungsinya, yaitu adalah beratnya, lalu kita diberikan tongkat training. Ya, kita pasangkan sebagai senjata di equipment kita, lalu kita diberikan armor dan helm training. Nah, setelah kita pasang, lalu kita disuruh untuk melawan monster training yang ada di training field. Nah, ini saya pilih monster training yang berwarna hijau ini, namanya mantis. Di sini setelah kita klik kanan untuk mengejar monsternya, nanti dia akan masuk ke dalam pertempuran field battle, diberi waktu 20 detik. Artinya kalau kita keluar setelah 20 detik itu kita tidak terkena penalti kehilangan XP. Tapi kalau kita keluar sebelumnya itu kita akan kehilangan XP dengan jumlah yang tidak terlalu banyak sih, cuman ya ini kan sistemnya seperti itu. Jadi ini kita bisa skill dengan menggunakan kursor T di bawah, itu ada tombol skillnya T. Setelah kita selesai, kita akan dikeluarkan dari battlefield ini. Lalu kita kembali ke pertama kali awal kita membuat karakter. Setelah selesai kita dapat tongkat, dapat armor, dapat helm, dan dapat cincin beginner. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bisa untuk melakukan quest yang bisa diakses di sebelah kanan bawah, atau kita menekan tombol Q untuk quest. Di tombol quest pada saat kita tekan quest akan keluar pop-up menu quest. Ya, pop-up menu quest ini. Nah, ini kalau misalnya kita tekan F1 untuk bantuan, kita bisa mempelajari apa istilah-istilah yang ada di dalam game ini. Untuk sekarang kita diharuskan untuk quest karena kita mulai dari awal tidak punya uang sama sekali, maka kita akan berbicara dengan NPC awal. Nah, ini kalau kita buka tombol M, ini akan terlihat map game The Great Merchant ini yang merupakan simulasi dari kota-kota asli yang ada di Cina, karena kita kan pilih negara Cina ya. Di atas ini ada menu item, building, SPC ground, shortcut, NPC, dan karakter. Nah, saat kita close, map akan menjadi kecil di atas. Nah, di menu setting ini, pada saat kita tekan menu setting, dia ada beberapa pilihan seperti option. Bila kita klik, kita bisa membesarkan suara di sini, mengedit tombol 1 tombol 2 tombol, menyeting mouse capture. Lalu setelah itu kita bisa bicara dengan NPC awal mula supaya kita bisa naik level. Kayak di sini ada beberapa cerita yang mungkin kalau bisa bahasa Inggris enak untuk diikuti ya, cerita quest ini. Kita buka, setelah kita ambil questnya kita tekan tombol Q, lalu disitu akan dijelaskan untuk melihat sekitar, lalu berkata lagi ke NPC awal mula. Itu tidak sulit ya, langsung kita dikasih uang 1000 zin, jadi mata uangnya kan sin ya di sini. Nah, di atas ini ada battle point, itu adalah indikator level kita, level karakter utama. Nah, di sini di sebelah kiri sini adalah merchant dari kita, jadi kita bisa membawa prajurit tambahan. Untuk sekarang kita baru bisa membawa 5 karena level kita baru level 3. Di sini di sebelah indikator di sini di bawah kiri itu adalah untuk kredit level. Jadi kalau kita buka kolom status dengan tekan S, di situ ada penjelasan experience, lalu ada kredit level, ada kredit. Jadi kredit ini yang jika naik dia menaikkan kredit level kita. Nah, di sini ada status strength, agility, vitality, wisdom. Ini mempengaruhi attack, defense, hit, dan lainnya. Okay. Nah, kita sekarang bicara ke NPC untuk selanjutnya. Next, sampai ada tulisan accept. Lalu kita bisa melihat
quest lagi. Nah, di sini kita disuruh membeli garlic. Ya, quest membeli garlic di Guangde, di kota Guangde artinya. Jadi untuk mengetahui garlic di kota Guangde, kita tekan M, lalu kita tekan town, kita cari kota Guangde. Oke, nah ini Guangde. Ya, Guangde ternyata dekat ya di bawah ya. Kita coba ke Guangde. Ya, ini di Cina ini memang banyak gunung ya, jadi kita agak susah untuk jalan, harus muter sana muter sini. Nah, ini kayak seperti ini, harusnya bisa lurus aja ke bawah, tapi kita harus ngiter dulu sebelah kanan, ke jalan ke arah Guangde. Ya, dilihat untuk jalan kita pakai klik kanan ya, untuk jalan seperti ini. Lalu kita sampai ke, bentar lagi kita sampai ke Guangde. Nah ya, itu ada bentuk kota, tampilan kota di Cina, Guangde. Kita masuk ke dalamnya, lalu kita beli garlic 1. Oke. Nah, jadi sekarang garlicnya sudah satu persatu. Kita exit, lalu kita bisa tampilkan quest seperti itu di luar dengan cara quest notification. Lalu kita bisa to do NPC langsung ke NPC nya. Jadi tadi kita jalan untuk membeli garlicnya ke Guangde, lalu NPC nya ada di Nanjing, kita bisa langsung ke sana dengan tekan tombol go to NPC. Setelah dilaporkan, kita dapat hadiah. Hadiahnya hem belt, bisa kita pakai untuk taruh di tempat belt kita. Lalu kita ambil quest lainnya, kita terima. Di situ ada disuruh untuk ke production facilities yang ada di Nanjing, lalu kita bekerja di sana. Harus 10 work lot. Jadi kita ke Nanjing. Nanjing ada di sebelah kanan NPC, pas sebelah kanan ini. Kita masuk ke Nanjing, di atas ada runs termasuk production facilities. Nah, ini kebetulan ada gaji yang 30.000. Nah, karena kita baru mulai, jadi kalau gaji 30.000 itu sangat membantu ya untuk kita beli barang-barang kebutuhan quest dan lain-lain serta prajurit. Jadi ini sambil saya kerjakan dulu. Jadi kenapa ini bisa digaji 30.000? Karena kita agak sulit bermainnya, ini kartu tertutup ya. Jadi ini seperti yang saya lakukan, kita mencocokkan kartu tertutup wildcard ya, lalu poin dia akan berkurang drastis kalau kita banyak salah. Nah, ini seperti ini hanya dapat 2. Nah, kita coba terus di sini. Ini karena sangat membantu nih izinnya nanti untuk kita belanja barang-barang quest, barang-barang kebutuhan, untuk item-item untuk leveling. Kita juga perlu duit, jadi anggap aja ini sebagai modal awal yang bukan dikasih secara cuma-cuma. Kita usaha, kita ngerjakan pabriknya ya. Ini saya teruskan. Jadi kita milih 2 gambar yang sama, jadi poinnya nanti akan kecil kalau banyak kesalahan yang kita berbuat. Nah, ini baru sebentar kita udah 390.000 yen. Beruntung kita bisa langsung dapat gambar yang sama seperti ini ya. Oke, ini cuma 2. Lanjut. Oke. Nah, ini harus agak membutuhkan ingatan yang sangat bagus mengerjakan
mini game ini. Nah, kalau orang lihat, oh ini main Sian kok apa main mini game? Ya ini mini game yang ada dalam Sian ya. Nah, ini udah 751.000 ya, lumayan. Kita cari scene awal kita. Dapat satu. Oke. 3. Oke, cukup, kita mau lanjutkan quest dulu. Jadi kita laporkan NPC udah 33 kak walk, udah artinya udah selesai. Dapat ikat kepala, nggak bisa dipakai karena kita udah pakai helm. Lebih bagus helmnya, helm training. Jadi kita quest lagi, disuruh nabung ke bank di Nanjing. Jadi uangnya kalau kita bawa kan kalau mati bisa hilang, uangnya bisa berkurang. Jadi kita simpan supaya aman, simpan di bank. Lalu kita laporkan ke NPC ya, oh questnya sudah selesai dikerjakan. Lalu kita next lagi, di situ kita disuruh untuk kunjungi 5 kota berbeda, masuk ke dalam kotanya. Saya udah ngunjungin 87 pakai karakter yang lain, jadi bisa tersimpan langsung lapor. Nah di situ quest selanjutnya kita disuruh mempekerjakan mercenary. Nah ini tuh di sebelah kiri slotnya udah full ya, udah bisa kita ambil semua prajuritnya. Nah untuk mempekerjakan mercenary kita masuk ke training center. Jadi ini kita beli ya mercenary-nya ya. Di sini ada spearman, ada magician. Kita beli Chinese porter 1 untuk sebagai kuli. Nah ini magician bisa nge-heal mana kita pada saat kita battle. Kalau kita mengeluarkan skill kita pakai mana. Lalu ini monk bisa nge-heal darah kita, darah prajurit kita, semua prajurit kita. Tidak secara bersamaan, tapi dia nge-heal untuk ke semua prajurit, tidak hanya untuk satu prajurit saja. Nah ini yang paling banyak dibutuhkan sebenarnya magician ini, karena untuk nge-heal mana di dalam battle itu penting. Kalau enggak kita nggak bisa skill. Nah ini kita lapor udah selesai, dapat hadiah sepatu. Lalu ada mass effect. Mass effect ini gunanya untuk menambah 50% lebih banyak kredit level kita yang kita dapat dari quest. Nah ini 50% kredit, jadi kredit kita akan lebih cepat naik kalau menggunakan mass effect. Nah ini sisanya kita jual aja, bisa bertambah pada saat kita jual uangnya. Nah ini untuk baju suit ini bisa kita taruh di tavern, share item, closet, kita taruh di situ. Dia bisa nambahkan status walaupun hanya satu, antara fit, STR, wisdom, atau agility. Nah, kita balik lagi kerja ke 30.000 karena quest NPC pertama sudah selesai. Kita kerja dulu sebentar, karena ini jarang-jarang nih kita bisa dapat kerjaan 30.000 di kota awal mula kita bikin karakter nih. Jadi nggak perlu jauh-jauh jalan nyari kota yang gajinya 30.000, udah ada. Kita kerjakan dulu supaya kita punya modal. Oke. Sudah. Gimana ya, cukup lah 400.000 cukup.
Sekarang kita ke NPC selanjutnya. Nah ini ada dadu, kalau kita bayar 5.000 pada saat ada lambang dadu udah kedip itu, kalau kita dapat 999 kita langsung menang, nanti dapat hadiah. Nah, ini kita menuju NPC selanjutnya dengan tekan scroll teleport yang disediakan di tas kita. Jadi dia langsung teleport dari Nanjing langsung ke tempat NPC nya. Nah, sebenarnya bisa lewat shortcut ke Wenho, tapi jalan lagi ke NPC nya. Kalau ini kan kita langsung berhenti di tempat NPC nya, Feng Tianquan, NPC selanjutnya setelah kita mengerjakan NPC pertama. NPC thread ya. Jadi yang awalnya kita kerjakan tadi adalah NPC thread yang menaikkan kredit level. Belum kita menaikkan XP, baru kredit level di sini. Nah, di sini kita ngomong sama NPC-nya. Nanti kita disuruh beli sushi. Untuk beli sushi itu harus di Kumamoto, di kota Kumamoto. Artinya sekarang kita harus ke tempat portal yang ada di Wenho. Nah, ini kayak gini nih mentok jalannya, kita harus mutar ke bawah untuk sampai ke Wenho. Nah, makanya tadi kita kerja karena kita mau lewat portal. Kerjanya 30.000, lumayan, kita bawa duit 400.000 lebih Zin, supaya kita bisa portal, karena portal ini pakai uang ya. Kita misalnya contoh dari Wenho kita ke Nanjing itu 5.000. Nah kita tekan. Nah itu gold itu sama Zin sama aja ya. Zin itu kan karena dulu di game Sian Indonesia itu namanya Zin, jadi kalau di Inter ini mungkin gold tulisannya, jadi 5.000 gold ya, hampir sama, kita samakan aja lah gold atau Zin itu. Jadi kita ke Tokyo sekarang, dari Tokyo bisa langsung ke Kumamoto, kota yang tadi tempat kita disuruh beli. Nah ini dia Kumamoto, tempat kita disuruh beli sushi. Oke, kita ke Kumamoto, ada listnya 9.000. Oke, sampai ke Kumamoto kita masuk ke kotanya, kita beli di store-nya. Di situ ada sushi. Nah kita disuruh beli satu. Jangan lupa quest selanjutnya. Di sini saya sudah hafal quest selanjutnya, sashimi 8, kodakara 10 ya. Lalu kita exit town, kita portal ke Tokyo. Sampai ke Tokyo kita turun ke bawah sedikit, di situ ada Yokohama, kita masuk ke Yokohama, kita beli Wolf Leather Armor yang warna biru ini. Jadi kita beli itu butuh 5 untuk quest selanjutnya. Lalu kita pergi ke, sebentar, kita ke Taipei dulu, Taipei, lalu kita menuju ke Suwao. Oke, 3.000, kita masuk Suwao, lalu di marketnya kita belikan kita bambu, kita belikan 10. Lalu kita bisa lihat di fitur quest ini urutannya ya, bambu raswai. Sekarang kita butuh toduk 20. Jadi kita Suwao, kita ke Taipei, lalu kita ke Nanjing, kota awal di Cina. Untuk beli toduk itu adalah obat-obatan ya, berarti kita belinya harus di farmasi. Nah ini kita ke Huzo, farmasi terdekat dari Nanjing ya. Di sana ada jual toduk. Oke, itu kotanya.
sudah hampir sampai. Kita masuk ke zoo, ada farmasi di situ. Nah, ini dia toduk kita beli. Aduh, nggak muat ya, jadi keberatan. Kita hanya mampu bawa situ. Untung ada kuli, kita taruh di kuli 20. Oke. Lalu sekarang kita sudah hampir siap untuk laporkan questnya. Ya, sedikit lagi. Oke. Kita balik ke Nanjing. Ya. Nah, ini ada soul steel, ada tricolor dumping. Workload ini yang kerja tadi contohnya. Dua barang tadi itu bisa dapat dari drop monster. Nah, ini sesampainya kita di Nanjing, kita kerjakan lagi kerjaan yang tadi, karena kita butuh uang, butuh zin. Oke, di sini kita kerjakan. Oke. Nah, sambil kita kerjakan ini, dilihat di sebelah kanan bawah ada angka 4, itu artinya pekerjaan yang udah diselesaikan. Dan kita permainan manajer lagi, sudah 6 yang diselesaikan. Kita samakan gambarnya. Oke. Oke. Ya, ini mini game. Agak sulit kalau yang buka kartu ini. Nanti saya lihatkan ada permainan yang lebih mudah kalau untuk quest ya. Kalau ini kita ngerjakan 100 walk sih agak memakan waktu ya. Cuman karena, jadi kenapa ini dikasih gaji besar, karena ini tidak bisa dikerjakan oleh sistem. Sedangkan kalau walk yang lain yang gajinya kecil itu bisa dikerjakan oleh sistem. Ini harus oleh player. Jadi mau nggak mau supaya player tertarik, yang punya pabrik itu memberikan tarif gajinya, upahnya 30.000 per pekerjaan mereka, supaya player mau mengerjakannya. Kalau enggak, misalnya kalau enggak mau player, ya terpaksa dia kerjakan sendiri. Untuk apa sih bikin kerjaan yang sulit kayak gini? Kenapa nggak bisa bagi kerjaan yang gampang aja? Jadi kerjaan yang sulit ini untuk upgrade pabriknya. Jadi pabrik itu pada saat baru dibeli itu nggak langsung ada bangunannya. Oke, kita udah selesai. Ini bisa kita tabung. Kita tabung semuanya, kita ambil sisanya aja. Jadi 2 juta di bank. Lalu ya, ini NPC ini udah habis tadi ya, kita udah selesai questnya. Sekarang kita lapor ke NPC Feng Tianhua. Udah dilapor ya. Berikutnya kita disuruh sashimi yang tadi saya beli. Oke, selesai questnya, udah dibeli duluan. Kita ke selanjutnya Kodakara, udah saya beli juga. Oke, next lagi harus kerja 50. Nah ini questnya kerja 50 walk. Jadi kita cari production facilities. Sebenarnya saya mau coba ke Nanjing lagi supaya bisa dapat 30.000 per walk sekalian quest tadi maksudnya. Nah ini ada tempat untuk
taruh makanan untuk menambah stamina jika stamina kita habis. Nah, di sini kita balik ke Nanjing, kita masuk ke kotanya, ke produk. Sebentar, kita nyalakan questnya dulu. Oke, uploadnya udah 0/50. Kita masuk ke produksi facilities, kita ke stable yang 30.000 tadi ya, kita kerjakan. Apakah saya betah kerjakannya? 50 wok untuk buka kartu. Ya, pagi. Oke, 10 ya. Nah, jadi susah, baru 10 kita dapatnya, tapi uangnya udah 471.000. Sekarang kita coba work yang lain. Nah, ini kita coba. Nah, ini kalau ini berbeda, kita masukkan dulu captanya, lalu gambarnya ada kelihatan, kita nyocokin, cuman dia tidak boleh ada yang menghalangi jalur mereka untuk mencocokkan gambar. Nah, ini contoh 2. Nah, ya ini agak enak untuk mengerjakannya ya, jadi tingkat kesalahannya juga agak berkurang. Ini hanya mencocokkan gambar yang terlihat, jadi enak kita nanya. Masalahnya cuman kita pilih jalur supaya tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya nanti dia gagal. Nah, kita udah 8 blok selesai. Ya memang sama aja, yang tadi juga 10 lebih cepat. Belum, nanti kelihatan bedanya pada saat sudah di atas 16 walk. Nah, ini kayak gini ya, lebih cepat kita kerjakannya. Ini 13. Nah, nanti gambarnya makin lebar, makin banyak dia pilihannya. Ini oke, selesai. Nanti dia ada di level tertentu kita masukkan capta lagi, lalu kerja 18, udah selesai 18. Makin banyak lagi yang harus dicocokkan. Di awalnya mudah, lama-lama lebih kompleks. Kalau di tengah dia sebelahan gambarnya bisa langsung diklik ya. Mungkin kalau buntu di pinggir-pinggir kita bisa ke tengah dulu untuk bersihkan dulu yang di tengah. Ya, ini. Ini 23 blok. Nah, ini cari yang sebelahan dulu. Nah, itu kayak gini gagal ya karena ada kacang sebentar lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, selesai, sudah 29 blok. Ya, ini sudah mulai agak melamban, saya lagi nyari-nyari gambarnya. Oke, ini terhalang. Ini ya sedikit lagi ya, 50 walk. Kita cuma perlu 40 saja karena udah selesai. 36 kurang 4 lagi
Jadi selesai ini sudah bisa kita laporkan questnya. Oke. Ya, tidak temukan jalurnya, kita ganti arah. Oke, kita lagi. Ya, beres. 47 kita exit, hanya 4700 jin ya kita dapat ya, dengan 47 kali. Tapi workload sudah selesai, jadi kita laporkan to the NPC. Oke, dapat uang 100.000 dari hasil quest. Next, lalu kita disuruh beli, kita disuruh bunuh seahorse di Geodesy Cave untuk dapatkan soul steel. Nah, jadi Geodesy Cave itu adanya di Korea ya, Geodesy Cave jauh juga. Untuk dapatkan 2 soul steel. Ya, kebetulan karena kita udah punya uang untuk belanja awal mula untuk dapatkan soul steel, kita harus ke Geodesy Cave bunuh si Horsey. Ya, kita go to auction ya. 6.000 ini karena level masih level 3 dikalikan 2.000 jadi hanya 6.000 go to auction. Kalau level 250 mentok 250 dikalikan 2.000 berarti harus 500.000 bayarnya. Nah, ini adalah broker untuk kita naruh barang di lelang. Ini warehouse keeper, kita mau beli barang atau yang barang yang kita taruh di lelang sudah expire, masuknya ke warehouse keeper. Di sini ada 3 NPC market. Pada saat kita klik di sini ada list barang, lalu ada deposit uang kita di bank. Kita bisa ketikkan barang yang kita mau di sini. Contohnya saya ketik soul, nanti dia akan muncul list apa barang-barang yang ada kata soulnya. Nah, ini yang kita mau, soul steel. Kita bisa pilih single price, harga menurun atau harga naik, kan? Nah, di sini kita beli 2, harga termurah. Oke, uang deposit kita berkurang jadi 1945, harganya 55.000 2 soul steel. Nah, kita ambilnya ke di warehouse keeper ya, itu ada 2 soul steel di situ, kita ambil semuanya, kita close, quest selesai, kita to the NPC, kita laporkan, next, selesai, kita ambil quest lain. Oke. Ya, tricolor dumping. Dapatkannya juga di caranya sama kayak tadi, karena itu harus bikin di pabrik. Jadi kita beli aja, banyak yang jual, kita ke market lagi sama, kita ketik di situ muncul tricolor dumping. Di sini kita single price nya kita rubah jadi yang harga turun ya, harga turun. Oke, yang paling murah 1900. Ini juga untuk stamina, kalau kita udah battle stamina kita berkurang. Nah, jadi kita belikan aja 210 mungkin. Oke, kita belikan. Oke, sudah, uang berkurang. Kita ke warehouse keeper, kita ambil tricolor dumpingnya. Ya, keberatan ya, belum leveling kita, jadi belum bisa nambah kemampuan untuk bawa barangnya. Nah, sementara kita bagi-bagi dulu berat tricolor dumpingnya, karena ada beberapa prajurit. Nah, ini kita bisa taruh di tempat itu bisa muat 500 ya, di alt plus 1. Jadi kulinya bisa kita pindahkan ke NPC lainnya. Nah, ini sekarang kita lapor dulu ke NPC. Cuma butuh 2 lapor. Oke, selesai. Kita ngomong lagi ke NPC nya.
Ya, terima, kerja lagi ya 100 ya. Oke, yang ini belum dipakai karena ini udah selesai. Untuk trik gantinya kita taruh semuanya di Alt 1 di shortcut. Jadi kalau mau makan tinggal tekan Alt 1 aja, Alt plus 1. Nah, ini kita harus kerja lagi 100 workload. Kita balik lagi ke Nanjing. Oke. Jadi nanti kerjanya sama seperti itu. Kalau udah 100 tinggal kita go to NPC. Nah, ini kita ke Nanjing lagi. Di Nanjing kita masuk. Terserah mau pilih gaji yang berapa, yang mau cepet atau yang 100 kita bisa kerjakan. Oke, masukkan daftar kerja seperti ini. Ya, ini nanti kalau terbiasa juga lama-lama bisa lebih cepat untuk questnya. Milih-milih gambar. Ya, 4 walk. Oke. Ya. Nah, ini